Oke guys, jadi selamat pagi buat teman-teman. Hari ini gue pengen buat video ya kurang lebih 15 sampai 20 menit gitu kan. Nah, di kantor gue. Jadi buat teman-teman yang banyak orang yang bilang all season itu tidak bakalan terjadi gitu kan. Terus juga katanya ini ada puncaknya. Jadi 2 poin itu ya. Terus bang itu iPhone rupul gitu. Ada lu jangan dengerin mereka gitu karena mereka nggak ngerti main kripto, itu biasanya bocil-bocil gitu kan. Terus juga mereka juga masih gembel, jadi nggak usah didengerin ya. Yang pertama uh, gue bahas yang pertama itu untuk al season, apakah dia bakalan terjadi. Ini poinnya adalah selama Ethereum itu masih ada, pasti all season itu masih bisa terjadi ya, kecuali all season itu udah nggak ada, udah nggak bisa dipakai lagi. Karena gue punya partner itu yang dia dari $2 harga Ethereum, dia $2 sekitar 2012-an 2014-an ya kan, itu sampai sekarang masih hold gitu ya. Ya duitnya udah berapa, udah banyak banget teman-teman ya. Terus buat yang kedua gitu ya, biasanya memang kalau misalnya kalian ngelihat dari masa lalu, coba kalian boleh cek ya. Gue mah udah nggak perlu cek pakai laptop, pakai Kindle, karena gue udah hafal semua. Di masa itu BTC itu udah tembus new ATH. Ethereum itu baru sampai resisten, ya sama kayak sekarang. Jadi dia 4.000 gitu ya, 4.000, 3.000, 4.000, 3.000, 5.000 gitu ya. Dia mencapai resisten gitu. Nanti tapi altcoinnya masih di bawah. Jadi kalau misalnya kalian melihat kayak IVO, Manta, terus kayak koin-koin yang dia turun drastis kurang lebih 80% gitu ya, itu biasa karena itu terjadi kayak pembandingannya BTC, Ethereum sama ETC di masa lalu gitu. Jadi ketika Ethereumnya ada di resisten, ETC-nya tuh masih di bawah, masih di support. Sama kayak sekarang Ethereum-nya masih di resisten di 3.000 4.000 gitu ya. Altcoin-nya kayak Manta, IVO itu masih di area support gitu. Biasa aja. Kecuali misalnya Manta, IVO the listing dari Binance atau the listing bersamaan dari OKX dan lain-lain, ya mungkin resikonya ya kalian tinggal convert aja, misalnya convert ke ETC atau ke DOT untuk recover. Jadi sederhana, jadi kalian nggak usah terlalu panik gitu, ngapain bingung gitu, bang koin koin A ini kok nggak naik. Jadi kalau misalnya dia di listing, lu pindahin aja recover di DOT atau di ETC. Jadi member-member gue tuh udah tahu, oh gua ini tinggal convert aja, selesai udah. Kalau dia di listing, selama dia tidak di listing ya hold aja, terus fokus cari koin-koin. Jadi kode bandar gua nggak hanya IVO doang. Di zaman dulu ada Bome, terus ada yang namanya Ava, terus juga APP. Banyak kode bandar tuh, nggak satu gonta-ganti, dia ada 10 kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sebentar. Kita lanjut lagi. Ada yang telepon soalnya. Nah, terus habis itu kalau misalnya nanti Ethereum bisa tembus resisten misalnya 7.000 8.000, disitulah altcoin tuh balik ke resisten. Jadi koin-koin yang dino zaman dulu itu bisa balik ke resisten lagi ya. Misalnya resistenya berapa dong ya, gue nggak tahu resistennya berapa, misalnya EVO $4, Amanta $4, itu semua balik. Itu belum tembus resisten loh ya. Kayak koin-koin Dino, DOT itu balik lagi ke resisten, terus ETC balik lagi ke resisten. Jadi ketika Ethereumnya tembus ke atas, itu dia semuanya balik ke resisten. Dan dalam waktu 1 bulan setelah dia balik ke resisten, itu bakalan pecahin rekor all season. Nah, all season itu 1 bulan harus turun lagi. Makanya teman-teman, makanya tuh join di grup gua biar lu tuh nggak ketinggalan. Nah, kayak gini nih, netizen yang biasanya komen-komen di TikTok gua bilang kalau BTC lo kita udah tahan dari 55.500, sinyal gua dibilang gua rungkat. Gimana bisa rungkat, orang gua belinya di bawah, apalagi sebelumnya di 24.500. Itu indikator gua warna hitam. Jadi kalian kalau misalnya ngelihat dari indikator gua tuh warna hitam itu di area 24.000, terus dia naik, terus koreksi lagi karena indikator gua warna merah kurang lebih di bulan Januari. Kalau bisa lihat ya, setelah PP itu dia turun dulu,
hati-hati, gue bilang ada koreksi, terus habis itu kita beli lagi di 55.500, indikator hitam lagi naik. Nah untuk sekarang indikator ini udah berubah lagi menjadi hitam teman-teman, ya hitam hijau lah ya, walaupun koreksi udah nggak terlalu jauh untuk BTC nya, paling mentok-mentok di 90.000. Gue ngeliat dari BTC di 90.000 supportnya ya. Terus Ethereum tuh support terjauhnya di 2000 lah, 2000 sampai 2500, itu udah pasti banyak yang order buy-nya di situ. Jadi nggak usah terlalu bingung. Kalau untuk main future kalian tinggal pakai rumus hack future gua ya kan. Terus kalau mau main spot udah tinggal kode bandar, pakai indikator buy sama sell. Makanya join VIP gua itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua nih teman-teman, yang kedua ada yang bilang kalau misalnya ini udah sampai rekor tertinggi. Kalau misalnya gua ngelihat untuk rekor tertingginya untuk BTC itu di area 130 sampai 150. Makanya kita tunggu sampai bulan April sampai Mei. Ya, karena Mei itu go away ya. Jadi sepertinya masih ada satu selisih lagi ya untuk terakhir. Dan juga yang kedua, kalian ngapain bingung, suku bunga bisa turun 3 kali di tahun 2025 ya. Ada kemungkinan karena suku bunga sekarang masih 4,50. Lu bayangin aja suku bunga 4,50 bos. Kalau suku bunga masih 4,50 itu sebenarnya masih oke untuk dibeli ya. Karena ketika nanti suku bunganya turun dari The Fed, suku bunga turun lagi 2-3, itu market masih bisa naik. Suku bunganya ini masih turun 1% aja BTC di 100 ribuan. Gimana suku bunganya nanti dia turun sampai 2%? Lu bayangin aja, bisa sampai hike-nya itu kalau bisa tuh 200.000 ya. Cuman ya target 130 sampai 150 lah, oke. Itu yang pertama. Yang ketiga kalau misalnya kalian bilang, "Bang, IVO rungkat apa segala macam." Orang tuh bisanya nyerang gue pakai IVO doang karena semua koin kode bandar gue dari 10. Itu kode bandar gue semuanya naik. Kayak kemarin masuk di ACH langsung pump. Jadi orang itu hanya nyerang gue ketika satu koin itu belum naik. Sabar aja. Ya, tidak ada celah, nanti tidak ada celah. Wajar aja misalnya contoh gue kasih kode bandar ada 10 koin nih gitu ya. Ternyata dari 10 koin 8 koin naik ya kan, tapi 2-nya masih disupport. Emang nggak semua koin tuh bisa naik barengan. Ya, kayak gue kemarin pecah koinnya dari 5 misalnya dot segala macam, ternyata yang naik cuma ACH doang. Ya kan? Ada gue pecah lagi berapa naik. Ini ada 2 doang yang naik. Jadi nggak semua koin tuh naik berbarengan gitu kan. Tapi nantinya lu bakalan diem semua kalau misalnya IVO tuh bakalan ke $14. Ya minimal dia balik ke resisten dulu deh ke $4. Lu bayangin aja sekarang di 0,2 ya. 2 sampai 0,115. Terus kalau misalnya balik ke $4 berapa ribu persen? Ya, nggak salah hold di IVO atau Manta. Ya, kalau misalnya koin itu the listing ya, the listing dari Binance dan lain-lain ya misalnya ya. Ya lu tinggal convert aja ke .etc udah. Ya, pokoknya teman-teman gini, ya, balik lagi. Ini kan semua teknik udah gua share semua ke kalian semua gitu ya. Balik lagi ke kalian semua, ya. Balik lagi ke kalian semua nih. Semua itu dilihat dari mentalnya. Jadi kebanyakan orang sukses atau enggak itu dilihat dari mentalnya. Kalau misalnya mentalnya dikit-dikit galau, ada gue melihat tuh di sosmed itu, aduh gue kayaknya berhenti aja, gue keluar dari kripto aja. Lu baru kalah 1-2 aja udah pengen keluar, gimana? Lu baru gagal 1 kali 2 kali, lu lihat deh misalnya contoh nih, kenapa anaknya orang kaya itu bisa sukses? Ya, karena masih dimodali bapaknya. Ayo nggak apa-apa coba lagi, karena bapaknya tuh ngajarin, lu gagal di bisnis ini, kalah udah rugi 1 miliar gitu ya. Anaknya bisnis di dagang, kalah 1 miliar, diinjekin lagi. Kalah 1 miliar, diinjekin lagi. Itu kenapa? Orang miskin itu susah kaya, karena ketika dia gagal, amunisinya nggak ada. Misalnya contoh nih, gue punya 10 juta nih karena gue orang gembel kan, terus habis itu injek ternyata gagal dulu kan, 10 jutanya hilang, dan akhirnya gue udah gak punya duit, akhirnya balik lagi ke karyawan. Nah itu yang banyak terjadi. Kalau misalnya anaknya orang kaya, ketika mereka gagal itu diinjek lagi sama bapaknya. Itu gue punya banyak teman-teman gue orang kaya itu diinjekin terus, gagal nggak apa-apa karena menurut mereka kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan ya. Jadi ketika lama-lama dia pinter kan, lama-lama pinter ngelola duit, akhirnya dia setara sama bokapnya ya kan. Nah kalau orang gembel ya, kalau disuruh bisnis nggak ada modal, kehabisan modal ya dia berhenti, dia nyerah gitu. Padahal sebenarnya kalau di zaman gua 2016 lalu, ketika modal gua habis, bangkrut lagi, bangkrut lagi, yang gua pikirin adalah ya gua cari investor lagi, gua cari investor untuk bangun lagi bisnis gua, cari investor gua bangun lagi bisnis gua, karena gua bukan orang kaya guys ya.
Satu-satunya cara untuk gue bisa punya modal besar, gue pinjam ke bank. Yang kedua, gue pakai investor gue, ya kan. Makanya kalau misalnya fokusnya itu ke solusi. Jadi kalau misalnya duitnya habis itu gimana caranya dan cari duit lagi, bukan nyerah. Ya kebanyakan anak-anak muda di zaman sekarang ketika mereka gagal, ya udahlah kayaknya gue berhenti aja di kripto. Bukan nyalain kripto. Jadi mereka itu selalu menyalahkan kriptonya. Misalnya contoh gagal di jualan tukang jalan bakso, yang disalahin baksonya, ya kan. Misalnya lu jadi atlet gitu kan, pertandingan, ternyata ada angin, yang disalahin anginnya. Misalnya lu latihan badminton, bolanya jelek, terus lu nggak kalah, yang disalahin bolanya. Itu sering terjadi karena gue dulu pemain badminton ya, dan gue pelatih. Kebanyakan anak-anak bocah gitu ya, anak-anak bocah itu selalu menyalahkan keadaan, bukan memanfaatkan keadaan. Ya, misalnya contoh, bolanya jelek kenceng nih, ada bola tuh di zaman dulu itu bolanya pelan sama bolanya cepet. Nah, bolanya cepet dia nggak bisa main karena dia biasanya latihan pakai bola lambat. Atau kebalikan, dia biasanya pakai bola cepet, mainnya pakai bola lambat. Ya tinggal diganti strateginya. Kalau misalnya bolanya cepet, ya tinggalnya main datar-datar aja, jangan naik tinggi. Tapi kalau misalnya bolanya lambat, jangan main datar-datar tapi tinggi-tinggian sama fisik. Jadi sebenarnya ganti strategi aja. Nah, itu kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang. Sebentar guys. Ya, kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu selalu menyalahkan objek sesuatu yang membuat mereka gagal. Misalnya contoh, mereka buka bisnis properti, yang disalahin bisnis propertinya, gue nggak bisa kaya nih, gue nggak bisa, ya karena lu nggak bisa closing. Kenapa nggak bisa closing? Ya karena lu goblok gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa closing? Lu belajar, jadi cara closingnya seperti ini, kayak gini, gini. Oh, kayak gini. Ini nggak boleh gini, ini harus gini. Ini digital marketing dan lain-lain. Nah, itu kebanyakan, makanya gue bilang sama murid-murid gue, hal yang paling penting ketika kita sukses itu adalah mental. Ya, gimana caranya lu bisa bertahan ketika menghadapi krisis. Ya. Bahkan di 2017, 2018, 2019 gua pakai tabungan gua untuk bertahan hidup sama bayar staf karyawan. Jadi dulu kantor kita tuh bukan di sini tapi di Kerto Menanggal, yaitu di rumah petakan gitu. Dan gua biasanya gua biasanya ketika di zaman dulu kehabisan modal, karena kan kita nggak dapat closingan ya waktu itu di bisnis properti, kan lagi sepi-sepinya. Tapi waktu itu kita buy karena gue ngelihat peluang itu adalah buy waktu itu, karena orang banyak kredit macet murah. Jadi fokus gue jangan di stop bisnisnya, gue pinjem bank, gue pinjam investor gue untuk modali bisnisnya, untuk beli properti yang lagi diskon. Justru beli teman-teman ya, dan gua tahan sampai detik ini. Ada beberapa yang udah laku ya, hasilnya lumayan gitu, karena hasilnya 2 kali lipat. Karena dulu belinya 50%, kita jual senilai senilai harga pasar, selesai udah, kita untung hampir 100% ya, minimal 30-40% lepas ya. Jadi paling penting itu kalau sekarang itu udah buy aja, kecuali nanti bulan April ya. Di bulan April kalian kok nggak naik-naik, baru lu boleh ngeluh ya. Sesuai dengan analisa gua, kemarin kan sampai dari 55 ke 106, dan di situ pasti ada koreksi dulu ya. Koreksinya kita cari supportnya dulu dan tunggu sampai di bulan Februari. Di tanggal 5 sampai di tanggal 10 itu adalah momentum di mana dia rebound. Paling lambat tanggal 15 rebound sampai di bulan April. Mei itu kalian udah siap-siap sell dulu ya, karena biasanya di bursa saham itu April itu may go away, jadi standby aja dulu. Dan lihat dari nanti indikatornya. Kalau indikatornya warna merah, kita sell dulu. Tapi kalau indikatornya masih hitam atau hijau, kita hold dulu. Jadi makanya itu kenapa gue saranin buat member-member baru ya, atau teman-teman yang belum kenal crypto, bisa langsung aja join ke VIP gue. Jadi biar kalian tuh nggak terlalu buta arah guys. Oke, itu aja dari gue. Thank you, see you, goodbye. Jangan sell your Bitcoin karena paus itu banyak beli. Jangan dengerin news, karena news itu kadang propaganda atau dia memutarbalikkan fakta. Selama ya, tandain ya, selama Donald Trump itu jadi presiden, market BTC itu bakalan pump terus ya, bakalan uptrend ya, bakalan tembus nih ATH. Oke guys.